Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume 3 penampakan malam Lailatul Qadar 1443 Hijriah atau 2022 Masehi saat iktikaf di Masjid Baitur Rahmah Padang, sesi sebelum peristiwa bagian B. Pokok bahasan bagian 1, 2, dan 3 telah kita uraikan pada video sebelumnya. Selanjutnya kita masuk bagian 4, dahulu dan sekarang. Bagian 5, tanda yang digunakan. Bagian 6, video penampakan. Bagian 7, kesimpulan. Bagian 4, dulu dan sekarang. Ada 3 sub judul di sini. Yang pertama, melihat hilal di Gunung Sur. Yang kedua, penganalogian hisab. Yang ketiga, makna tanda hilal. Melihat hilal di Gunung Sur telah kita uraikan pada video sebelumnya. Selanjutnya kita masuk langsung ke bagian kedua, penganalogian hisab. Kondisi zaman dahulu. 1. Posisi matahari sebagai tanda masuknya waktu salat 5 waktu. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam 'inda al-bait marratain فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك فصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. Riwayat Abu Daud. Artinya, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah 2 kali. Maka ia salat bersama saya. Salat zuhur ketika tergelincir matahari. Salat asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya. Salat maghrib ketika terbenam matahari. Salat isya ketika terbenam syafaq atau mega merah. Dan salat subuh ketika fajar bercahaya. Maka besoknya salat pula lah ia bersama saya. Salat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya. Salat asar ketika bayang-bayang sesuatu 2 kali panjangnya. Salat maghrib ketika orang puasa berbuka. Salat isya ketika sepertiga malam. Dan salat subuh ketika menguning cahaya pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, inilah waktu salat nabi-nabi sebelum engkau. Dan waktu salat
adalah antara dua waktu itu. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Hilal sebagai petunjuk masuknya bulan baru. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hal bainakum wa bainahu sahabatun fa akmilul iddata wa la tastaqbilus syahra istiqbala. Artinya, berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihatnya juga. Tetapi bila ada awan yang menghalangi, maka genapkanlah hitungan dan janganlah menyambut bulan baru. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Dari keterangan dua hadis di atas, pada zaman Rasulullah, bangsa Arab belum mengenal hisab. Untuk mengetahui masuk bulan baru dan waktu salat adalah dengan melihat tanda alam, yaitu 1. Melihat posisi matahari untuk 5 waktu salat. 2. Melihat hilal untuk bulan baru Qamariyah, terutama bulan Ramadan. B. Kondisi zaman sekarang. Yang pertama, penentuan waktu salat. Saat ini ilmu falak atau astronomi telah berkembang pesat. Sudah dapat membuat jadual salat dengan tepat. Jadi tidak perlu langsung melihat posisi matahari lagi untuk mengetahui waktu salat tiba. Sudah ada jadwal salat yang notabene merupakan hasil hisab para ahli ilmu falak. Yang kedua, penentuan awal bulan Qamariyah. Begitupun terhadap penentuan awal bulan Qamariyah, para ahli ilmu falak telah berhasil membuat kalender tahunan bulan Qamariyah dengan tepat. Tidak perlu melihat hilal lagi atau ru'yat. Yang ketiga, permasalahan yang muncul. Meskipun kalender bulan Islam Qamariyah sudah ada, tetapi untuk menentukan awal bulan Ramadan, sebagian umat Islam melihat hilal adalah sunnah Nabi yang harus tetap dilaksanakan. Karena banyaknya kendala dalam melihat hilal di Indonesia menyebabkan pertikaian dalam menetapkan awal Ramadan. Sehingga dalam satu daerah ada 2 macam atau lebih bulan Ramadannya yang justru tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Yang keempat, penganalogian hisab. A. Penganalogian dengan polantas zaman dulu dan lampu merah. Zaman dulu yang mengatur arus kendaraan di persimpangan jalan adalah polisi langsung. Tapi setelah ada lampu merah, polisi tidak digunakan lagi. Jadi kalau hisab sudah ada, ru'yat tidak perlu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman dahulu lalu lintas dilakukan oleh pelantas langsung. Nah, ini adalah foto kenang-kenangan polisi zaman dulu yang mengatur lalu lintas. Sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, sekarang zaman sekarang sudah ada lampu merah. Polantas tidak digunakan lagi. Nah, dengan kecanggihan lampu merah, sistem lampu merah ini seberapapun ramainya kendaraan dapat diatur dengan baik. Penganalogian hisab yang B. Jika melihat hilal adalah sunnah yang harus dilakukan ketika menentukan awal Ramadan, maka mestinya melihat posisi matahari juga harus dilakukan untuk mengetahui waktu sholat. Karena termasuk sunnah Nabi juga. Sebaliknya jika untuk mengetahui waktu salat cukup dengan melihat jadwal salat saja, maka mestinya untuk mengetahui awal Ramadan juga cukup dengan melihat kalender Qamariyah saja.
Nah, ini kesimpulan dari analogi kita. Ini polisi ya zaman dulu untuk mengatur lalu lintas di perempatan, di persimpangan. Nah, sekarang sudah ada lampu merah. Jadi dengan adanya traffic light ini, polisi tidak diperlukan lagi. Begitu juga dalam melihat jadwal salat. Dulu kita melihat sinar matahari langsung. Nah, tapi setelah adanya jadwal salat yang dihisap ya, nah ini tidak diperlukan lagi melihat langsung. Cukup kita sudah percaya dengan jadwal salat yang telah disusun. Nah, mestinya begitu juga dengan melihat hilal. Ini kita cross ya. Ini sebenarnya sangat keterbatasan sekali ya kemampuan dari melihat hilal ini. Nah, sekarang udah ada kalender Qamariah yang udah canggih dalam menentukan kapan bulan masuk sebenarnya. Nah, kita bikin analoginya ya. Ada traffic lights, maka polantas tidak perlu karena traffic light sudah canggih. Ada jadwal salat, maka matahari, melihat matahari ya, ada jadwal salat, maka melihat sinar matahari tidak perlu karena jadwal salat sudah canggih. Ada kalender hisab, maka ru'yat tidak perlu karena kalender hisab sudah canggih. Sub bahagian ketiga, makna tanda hilal. A. Hilal sebagai tanda bermakna menunjukkan, menyatakan sesuatu atau alamat. Yang B. Hilal sebagai tanda bermakna petunjuk. Yang C. Ilmu falak. A. Hilal sebagai tanda bermakna menyatakan sesuatu atau alamat. Hilal menunjukkan, menyatakan sesuatu di sini, menyatakan saat masuknya awal bulan Ramadan. Nah, ini kita fokus ke bulan Ramadan ya. Jadi apa tujuan hilal? Adalah untuk melihat atau menunjukkan telah masuknya awal bulan Ramadan. Pertanyaan, apakah untuk menunjukkan awal bulan Ramadan itu hanya bisa melalui hilal saja ataukah dapat dengan tanda yang lain? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib. Asyahru hakaza wa hakaza. Artinya, sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah, tulis-menulis, dan tidak pula mengenal hisab. Bulan itu seperti ini. Beliau berisyarat dengan bilangan 29. Dan seperti ini. Beliau berisyarat dengan bilangan 30. Dari hadis tersebut tersirat ada cara lain untuk memastikan awal bulan baru selain dengan melihat hilal, yaitu dengan cara hisab atau ilmu falak. Sebab waktu itu Rasulullah belum mengenal benda ini, tetapi sudah diberitahu oleh Rasulullah keberadaannya. B. Hilal sebagai tanda bermakna petunjuk. Hilal adalah melihat bulan. Bulan adalah termasuk benda angkasa. Ilmu yang mempelajari benda angkasa adalah astronomi. Ada tanda petunjuk yang tersirat di sini. Ada tanda petunjuk yang tersirat di sini, yaitu petunjuk akan hilal untuk merujuk kepada hisab ilmu astronomi. C. Ilmu falak atau astronomi. Kecanggihan ilmu astronomi mendeteksi waktu, rotasi dan evolusi bumi, bulan terhadap matahari sudah tidak diragukan lagi.
Sangat lucu sebenarnya hasil perhitungan astronomi, yaitu hisab, harus dipastikan dengan alat yang sederhana, yaitu dengan meru'yat hilal lagi. Al-Quran Surat Yasin ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Artinya, tidaklah mungkin matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Bukti kecanggihan ilmu astronomi dan ilmu yang mengiringinya. Satu, ditemukannya satuan waktu zeptodetik yang besarnya sama dengan 1/juta miliar detik. Digunakannya UTC sebagai waktu dunia yang lebih akurat dari GMT. Lama rotasi bumi 23 jam 53 jam 56 menit dan 4,091 detik. Yang keempat, revolusi bumi. Lamanya 366,2425 hari. Sama dengan 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik. 5. Periode revolusi bulan pada sebagai periode sinodis yang secara rata-rata ditempuh dalam waktu 29,53.059 hari. Sama dengan 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Dari data di atas tampak keakuratan ilmu astronomi dalam menentukan waktu perputaran bulan dan bumi sampai terukur di ketelitian 0,01 detik sampai terukur di ketelitian 0,001 detik. Keakuratan waktu ini juga sudah ditunjukkan dalam Al-Quran seperti dalam surat terdahulu, Quran Surat Yasin ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Namun begitu, tetap ada juga yang harus dilakukan, yaitu evaluasi atau koreksi terhadap hisab pada saat-saat atau tempat-tempat tertentu. Wallahu a'lam. Ini referensi yang kita ambil nih. Sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.